Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa atas karunia-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami dapat menikmati hari yang baru dan melanjutkan setiap aktivitas kami. Sejenak kami akan mendengarkan firman-Mu yang menjadi bekal kami untuk melakukan setiap yang terbaik dalam kehidupan kami. Kuatkanlah kami dan berikanlah kami kebijaksanaan agar kami mampu menghidupinya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan untuk kita di hari ini tertulis dalam Daniel pasal yang pertama ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Alai anggo si Daniel nungga marsakap hian di bagasa rohana asa unang ramunan nadirina marhite sian si panganon ni rajai dohok marhite sian anggur si inumonna. Jadi dipangido ma sian si tuani akan aposoi asa unang ikon ramunanna dirina. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup kita ini kita pasti akan selalu memberikan dan mencari yang terbaik, seperti pakaian yang terbaik, sepatu yang terbaik, bahkan tubuh yang terbaik melalui penjagaan kesehatan dalam hidup kita. Cara makan, pola hidup, pola tidur yang membuat kita semakin kuat dan mampu melakukan setiap hal. Demikian juga firman Tuhan ini mau memberikan sebuah keterangan kepada kita, di mana kehidupan Nabi Daniel yang berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Jika kita melihat nas firman Tuhan dalam kitab Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8 ini, kita melihat seorang anak muda bernama Daniel yang hidup di tengah bangsa asing, budaya orang asing, dan tekanan-tekanan besar dari daerah-daerah asing. Ia dibawa ke Babel, dididik dengan ilmu Babel, bahkan diberi makanan dari meja Raja Babel. Namun mungkin secara manusia ia akan berkata, "Sudahlah, aku ikuti saja. Aku sudah hidup, aku sudah besar, dan aku sudah menerima hal yang terbaik di daerah Babel ini." Namun Nabi Daniel tetap menjaga dan berketetapan dalam hatinya bahwa hidupnya, pikirannya, hatinya, dan kepercayaannya adalah milik Tuhan. Ia menjaga dirinya bukan karena takut kepada manusia, tetapi karena ia sadar dirinya adalah kepunyaan dari Tuhan. Bapak Ibu, melalui sikap Daniel ini kita mau diingatkan bagaimana kita mengerti atas kesadaran identitas yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa kita sepenuhnya adalah milik Tuhan. Dan seperti yang tertulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19-20 yang mengatakan bahwa tubuh kita ini adalah tubuh Kristus. Tubuh kita ini adalah tempat dari Kristus, yang artinya tubuh kita ini bukan hanya milik kita sendiri, tetapi melalui tubuh kita ada lambang kuasa Tuhan, lambang penebusan Yesus, lambang bahwa kita telah dibeli secara mahal oleh tubuh Kristus. Melalui Daniel kita diajarkan bahwa hidup kita, hati kita yang dimiliki oleh Tuhan, kita harus mampu berketetapan dan menjaga janji kita kepada Tuhan. Menjaga diri bukan soal pola makan saja atau kebiasaan-kebiasaan lahiriah yang ada dalam hidup kita, tetapi bagaimana kita menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga perkataan kita, dan juga menjaga perbuatan kita.
Jemaat yang terkasih, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tidak boleh kompromi dengan babel-babel yang baru, yaitu budaya-budaya yang baru, budaya-budaya yang membawa kita ke dalam kejahatan. Kita tidak boleh kompromi atas kejahatan di ekonomi, kejahatan di lingkungan, kejahatan di pola makan, kejahatan di pikiran, atau bahkan kejahatan di tengah-tengah keluarga. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang mungkin sudah lama kita lakukan, itu juga harus kita hilangkan dari hidup kita. Mari kita menjaga diri sebagai tubuh Kristus, dimulai dari keputusan-keputusan kecil, memilih sikap yang jujur dan tidak mau berbohong lagi, memilih mengampuni saat kita diterpa kesengsaraan, memilih berdoa dan menyampaikan kepada Tuhan di saat kita sedang menderita. Mari kita bertanya dalam hati kita, apa saja yang telah Tuhan berikan kepada kita sehingga kita harus beserta dengan Dia dan menurut atas perintah dari Tuhan. Mari kita memiliki kesadaran bahwa hidup kita adalah milik Kristus dan senantiasa tunduk kepada Kristus. Menjaga diri bukan berarti kita kuat untuk diri kita sendiri. Kita menjaga diri karena Roh Kudus telah tinggal dalam hidup kita. Kita bukan berjuang untuk diselamatkan, tetapi karena kita sudah diselamatkan. Mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Kesetiaan dimulai dari hati yang berketetapan. Seperti Daniel, mari kita berbeda, bukan untuk terlihat hebat, tetapi untuk memuliakan nama Kristus yang telah menyerahkan dirinya dan telah menebus kita dari dosa dunia ini. Mari kita menjaga diri sebagai tubuh Kristus. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin.